Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa hampir 30% masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang menggeluti pencaharian pokok sebagai petani. Apakah itu di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan pertanian lainnya. Dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut sangat konsentrasi terhadap pembangunan dan pelayanan di bidang pertanian ini. Dan seperti apa kemajuan dan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berikut akan dijelaskan oleh Bapak Edi Haryadi SP. Silakan Pak. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, khususnya kami di subsektor perkebunan, bahwa pembangunan perkebunan di Kabupaten Tanah Laut itu sudah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun perkebunan masyarakat yang maju dan modern. Awal pembangunan perkebunan itu dimulai pada tahun 2003-2004 ya, seiring dengan adanya alih fungsi dari yang dulunya PTPN adalah kawasan tebu, iya. Dirubah menjadi kawasan sawit. Perkebunan kelapa sawit. Nah, berbarengan dengan itulah pemerintah daerah juga menggelorakan atau menghimbau kepada masyarakat atau petani-petani di Kabupaten Laut agar juga ikut berpartisipasi membangun perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Jadi sampai saat ini luas areal perkebunan di Kabupaten Tanah Laut kurang lebih berapa hektar Pak? Itu luas totalnya adalah 117,325 hektar. Luas areal perkebunan itu terdiri dari perkebunan besar swasta yang dimiliki oleh perusahaan swasta itu luasannya sekitar 85.925 hektar. Kemudian ada juga perkebunan yang dikelola oleh Perkebunan Besar Negara atau BUMN. Nah, dalam hal ini adalah PTPN 13 Playhari. Itu luasannya sekitar 3.200 hektar. Nah, kemudian untuk perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat kita itu totalnya adalah 28.200 hektar. Nah, yang mendominasi dari total perkebunan rakyat ini adalah kelapa sawit dan karet. Nah, kemudian dari total luas areal perkebunan rakyat ini, rumah tangga yang tergantung dari kebutuhan atau penghasilannya yang mengandalkan komunitas perkebunan ini adalah sekitar 21.195 rumah tangga. Jadi sekitar 21.195 rumah tangga itu mengandalkan mata pencahariannya atau pendapatannya dari komunitas perkebunan, yang mana dominan perkebunan kita adalah kelapa sawit dan karet. Mungkin itu sekilas pandangan kami tentang komunitas perkebunan di Kabupaten Tanah Laut. Selain sawit dan karet, komoditi andalan kita apalagi nih Pak? Yang di bidang perkebunan. Komoditi andalan kita di Kabupaten Laut itu ada dua tadi Bu, ada dua yang menjadi kelapa unggulan sawit ya, Pak? Yang jadi unggulan adalah kelapa sawit dan karet. Luas perkebunan kelapa sawit rakyat itu sekitar 12.460 hektar. Kemudian karet rakyatnya ada 14.891 hektar. Untuk komoditas perkebunan lain, misalnya untuk kopi, kita saat ini juga coba pengembangan kawasan kopi saat ini. Untuk tahun-tahun ke depan kita coba mengembangkan kawasan kopi. Betul ya. Karena kan ada masyarakat kita sekarang cenderung ada kopi bareng di kafe-kafe kan, kopi dan HP. Kopi Janjiwara. Itu jadi peluang usaha lah bagi petani untuk meningkatkan pendapatan. Betul Pak Edi. Dan kita sudah mendengar juga lebih banyak masyarakat kita menyebut-nyebut bahwa kopi Tanah Laut ini termasuk kopi yang cukup bagus rasanya begitu. Ya, kita juga memberi bantuan kepada petani atau kelompok tani alat pengolahannya, alat pengolah kopi kita bantukan ke kelompok-kelompok tani. Harapan kan dari produksi kopi sendiri kemudian diolahnya sendiri dan hasilnya bisa dijual langsung, baik itu untuk lokal ataupun ada pesanan dari luar daerah. Jadi yang menjadi andalan adalah sawit, karet, dan saat ini sedang dikembangkan kopi. Kawasan kopi. Nah, kemudian ada kita juga kemarin beberapa waktu di
berita juga Pak Edi, ada pengembangan di bidang keminting ya? Kemiri. Kemiri. Apakah itu juga menjadi salah satu sasaran dari komoditi perkebunan kita, Pak? Untuk saat ini Bu, secara Rensa kita belum mengakomodir untuk pengembangan kopi. Begitu juga kita koordinasikan dengan provinsi juga belum ada komitmen ke arah pengembangan kopi. Tapi dari beberapa perusahaan swasta coba masuk ke kita ke daerah kabupaten kita untuk memperkenalkan kepada petani-petani untuk pengembangan kopi juga. Nah, mudah-mudahan juga dari pihak swasta dapat berperan aktif untuk pengembangan kawasan-kawasan untuk subsektor perkebunan. Sehingga lebih banyak pilihan ya bagi masyarakat kita seperti itu, di mana yang bergelut di kopi, di mana yang bergelut di sawit dan lain-lain seperti itu. Dan alhamdulillahnya ya tanah laut ini merupakan lahan yang sangat subur untuk apa saja begitu ya. Jadi kita sangat berbahagia tanah laut menjadi dapat ditanami dan dapat hidup tanaman apa saja di Kabupaten Tanah Laut. Lalu Pak, program-program apa nih Pak yang mendukung untuk pengembangan komoditi andalan kita tadi seperti kelapa sawit dan karet tadi Pak? Ya, untuk saat ini total area perkebunan kita kan sudah 117 ribuan lebih. Nah, kalau kita konversikan dengan luasan Kabupaten Tanah Laut itu sekitar secara keseluruhan itu pemanfaatan lahan untuk subsektor perkebunan itu sudah mencapai 30% dari total luas areal, sehingga untuk pengembangan perluasan karet atau sawit kita masih belum mengarah ke sana. Jadi saat ini kita untuk peningkatan produksi dari kawasan atau areal yang ada serta perbaikan mutu hasilnya. Nah, salah satu kebijakan kita adalah misalnya di kelapa sawit, itu petani-petani kelapa sawit kan banyak ketanam bibit kelapa sawit yang tidak jelas. Nah, bibit yang tidak jelas itu sehingga hasilnya tidak jelas. Ada yang nggak berbuah, ada yang cenderung produksinya rendah. Pemerintah daerah melalui pusat itu ada program yang namanya permajaan kelapa sawit rakyat. Nah, jadi itu para petani atau kelompok tani dapat mengusulkan bantuan peremajaan kelapa sawit rakyat yang mana jumlah bantuan yang dialokasikan kepada petani itu persatuan hektarnya ada 30 juta per hektar. Ini petani perorangan atau petani per kelompok, Pak? Per kelompok Gratis bisa, kan Pak ya? Ya, kelompok tani, gapoktan ataupun kelembagaan lainnya, misalnya ada koperasi, silahkan koperasi plasma misalnya. Iya, bagus ya. Bagus para petani sawit ya, karet juga Pak ya? Karet ada kita program karet itu berupa pembinaan, misalnya perbaikan moto karet. Nah, itu kami membentuk namanya pembentukan OPPB, unit pengolahan dan pemasaran bokar. Nah, di sini kami membina petani-petani karet bagaimana cara mengolah karet itu yang bermutu lah. Nah, kan banyak petani sekarang yang dari sejak dulu itu petani itu membekukan karetnya, ada yang menggunakan pupuk, ada yang menggunakan gadung misalnya, kemudian ada juga yang dicampur-campur dengan nangka buruk misalnya dengan sandal. yang pasti asal beku begitu supaya barat ya. Supaya barat. Gitu. Ada yang direndam di banyu kan. Sehingga timbangannya barat. Jadi kami melalui pembentukan OPPB tadi mencoba merubah mindset petani agar kualitas bokar yang dihasilkan mereka juga lebih bagus, sehingga harga yang dibeli oleh pengumpul ataupun yang langsung ke pabrik juga harganya akan bagus gitu. Kita juga selain perbaikan mutu ada juga rutinitas setiap tahun itu membantu untuk pembeku lateknya, pembeku latek cuka aja orang. Cuka. Kita bagikan ke petani-petani OPPB hingga dengan ada bantuan itu jangan lagi petani pakai pupuk tadi, pakai gadung misalnya, karena kita ada insentif atau pemberian bantuan pupuk atau cuka gata tadi untuk pembekuan, sehingga benar-benar kualitasnya terjaga gitu ya. Kalau dengan cuka, saya juga kalau di hulu sungai kan lebih identik juga dengan cuka, dan terasa aneh juga kalau di hulu sungai itu karet kita ini kan dijualnya itu dalam bentuk yang kering, sudah dipres gitu. Kalau kita di sini kan di apa tadi yang disebut Pak Edi, bokar ya? Bokar kita menyebutnya. Lum jarurang kita petani kita nyebutnya lom. Bokar tuh Mbak Nelly bahan olahan karet.
Oh, Iya. bahan karet. Oh, Jadi ya begitu. singkatan aja tuh. Gitu ya. Makanya ini karena bukan petani karet, jadi saya rasa aneh gitu mendengarnya. Kemudian menambahkan Oke, sedikit. silakan, Mbak Fitri. Jadi ada beberapa unit pengolahan pemasaran bokar itu yang sudah melaksanakan sistem jual belinya lelang, Bu. Sudah ada beberapa kabupaten orang yang melihat bagaimana sistem lelang di tempat kita di desa mana Pak itu Desa Benua Lawas, Desa ya. Ranggang. Daerah Tekisung sudah mulai Bu ya. Jadi harga kompetitif. Iya. Tapi yang penting tadi itu kualitasnya. Jadi kami selaku dinas teknis ini sangat berharap sekali kualitas yang dihasilkan oleh kawan-kawan petani pekebun kita di lapangan di desa itu memang standar. Kita memang berjuang terus, termasuk tadi sudah menghilangkan atau mengurangi lah penggunaan pembekul lateks yang tidak dianjurkan. Yang menurunkan kualitas ya. Jadi kita memberi stimulan pemicu di kegiatan di APBD 1, APBD 2. Jadi supaya terbukti bahwa pembekunya ini bagus loh. Jangan lagi menggunakan hal-hal yang ya dilarang lah secara teknis. Jadi karena berdampak pada harga. Termasuk kualitas karet itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya bantuan-bantuan sebagai pemicu tadi diharapkan seluruh pekebun ya khususnya petani pekebun karet tidak menggunakan lagi yang tidak dianjurkan itu. Saat ini Pak Fitri harga karet kita sudah stabil atau bagaimana nih? Kemarin rasanya berada di 8.000 ya? Wah, lumayan. Kalau sekarang lumayan, Bu. Lumayan petani sudah bisa tersenyum. Bagus. Rata-rata untuk yang petani di luar OPPB, di luar binaan yang standar mutu tadi itu di 10.200, 10.200. Wah, luar biasa ya. Tapi untuk yang kita bina, OPPB-nya kita bina untuk penjaga mutu tadi itu para pengumpul itu bisa membeli ke mereka ada 11.700 rupiah per kilo, ada yang 11.600, tergantung pemenang lelangnya. Tergantung pemenang lelang. Jadi sistem lelang ini mereka petani ini dalam 1 minggu mengumpulkan berapa tonasenya. Ditawarkanlah ke beberapa pedagang kan, ditawarkan baik lewat WA atau lewat SMS. Kami pada hari ini jual barang nih sekian ton. Wani berapa menawarnya? Nah, jadi para pedagang sudah mulai bersaing. Harapan seperti itu dengan adanya kesatuan. Biasanya kan waktu dulu tuh masing-masing petani itu yang menjual tidak dalam berkelompok. Jadi tujuan berkelompok dalam OPB tadi adalah menjaga volume itu bagaimana bisa ditingkatkan besar. Dengan volume besar kita juga daya tawar ke pedagang kan bisa juga untuk meningkatkan daya tawar, karena para pedagang juga dimudahkan dengan volume besar, nggak perlu repot-repot lagi kesana kemari untuk nimbangnya. Nah, jadi dengan adanya pertimbangan kemudahan bagi pembeli, nah, mereka pun juga senang menawar harga lebih tinggi lagi, kualitas bagus. Kemudian kemudahan dalam angkutan misalnya, para pedagang juga diuntungkan dengan satu lokasi penimbangan misalnya. Jadi peran dari pertanian sendiri Pak di fluktuasi harga ini di mana Pak? Khawatirnya begini, kalau tadi saya dengar penjelasan Bapak kan tergantung pembelinya begitu kan ya? Nah, apakah ada kemungkinan nih nanti pembeli akan mempermainkan harga petani atau bagaimana begitu? Nah, perannya pertaniannya di mana di sini Pak? Untuk penentuan harga? Kalau penentuan harga kan biasanya mengikut harga ekspor. Nah, kita di pabrik tuh ada acuan K3 100% harganya sekian. Nah, dari K3 100% itu ada taksiran dari pedagang ke petani. Barang punya petani taksiran anunya sekian. Jadi lihat kualitas harga 100% sudah ada ditentukan. Jadi mereka menghitung kira-kira berapa jadi artinya jangan khawatir ya, para petani pun tidak akan dirugikan dengan adanya lelang dan penentuan harga dari para pembeli begitu. Kalau dulu kan melalui beberapa tangan ya Pak ya? Ya, beberapa tangan dari petani ke pengumpul, pedagang besar, baru ke pabrik. Pabrik. Nah, artinya lebih banyak terpangkas mungkin ya dari petani. Nah, saat ini sudah luar biasa ini kemajuannya. Nah, kalau sawit kayaknya sudah terkoordinir dengan baik begitu ya Pak ya. Ada beberapa yang langsung ke pabrik. Yang langsung ke pabrik dan ada pengolahan. Kecil juga ada. Dukungan dari pemerintah kita Pak kalau di sawit ini seperti apa Pak? Dukungan mengenai industri, program-program lainnya
untuk pengolahan sawit? Untuk sawit rakyat kita kebijakan tadi selain program peremajaan sawit rakyat juga selalu membina petani, bagaimana teknik pemeliharaan, bagaimana pengelolaan kebunnya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana pasca panennya. Artinya tingkat kematangan buah itu yang bujur-bujur atau benar-benar matang panen itu seperti apa, penjelasan kepada petani, sehingga karena tingkat kematangan petani kalau kita jual ke pabrik dengan kita nyebut buah karet sawit itu kan TBS, tandan buah segar. Kalau tingkat kematangannya kurang atau mentah itu cenderung pabrik malah menolak. Nah, kalau pabrik menolak itu yang dirugikan kan petani sendiri. Betul. Jadi kita menjaga bagaimana pemahaman petani itu tingkat kematangan TBS itu harus pas lah, standar. Ada ciri-ciri khusus ya Pak ya? Ada. Ciri khususnya ada yang brondolannya berapa persen dari buahnya itu. Warnanya mungkin ya. Kemudian apa katanya ada yang mengkilat dan tidak mengkilat gitu. Gugurnya. Iya. Luar biasa. Lalu Pak, kalau untuk dukungan industri sendiri Pak, bagaimana di Kabupaten Tanah Laut? Kalau industri kan cenderung di swasta, di swasta yang mengusahakan dengan swasta. Kita juga setiap 3 tahun sekali atau tahun sekali kita melakukan monitoring dan evaluasi bagaimana perkembangan pengelolaan yang dilakukan oleh swasta, baik itu perkebunan swastanya ataupun industri pengolahannya. Artinya yang perlu kita jaga saat ini adalah isu-isu lingkungannya. Nah, isu-isu lingkungan itu kita tetap jaga dan mereka kita minta untuk sering melakukan laporan per semester lah. Ada berapa di Kabupaten Tanah Laut Pak? Ada 8 pabrik pengolahan kelapa sawit yang salah satunya adalah satu diusahakan oleh koperasi. Jadi 7 milik perusahaan besar swasta, satu dimiliki oleh koperasi sawit makmur. Berarti ini pengolahan di sini berarti barang setengah jadi ya Pak ya? Hasilnya CPO. Iya, setengah jadi begitu. Apa Pak yang menjadi keuntungan ketika petani kita menjual TBS atau ketika mereka menjual dengan CPO-nya? Kalau petani kita 100% menjual TBS ke pabrik, pabrik yang mengolah TBS itu menjadi CPO. Tapi tadi ada koperasi kan ya, petani bisa masuk di koperasi itu bukan? Bisa. Iya. Oh begitu. Baik, saya ke Pak Fitri nih. Iya, Pak Fitri, pertanian kita nih seperti apa nih Pak saat ini Pak? Apa yang diinginkan? Iya, yang diinginkan nih. Kalau dulu kan identiknya nih pertanian kita nih dengan orang-orang yang senior yang melakukan pertanian begitu, kemudian dengan barang-barang atau peralatan yang manual dan sebagainya begitu ya. Ya baik, karena Mbak Nedi menyebutkan petani senior ya, bahasa Banjarnya banyak nang tua-tua itulah. Iya. Sekarang ada program yang memang khusus untuk yang muda-muda Bu. Itu adalah dinamakan program YES. YES itu WESS, Youth Entrepreneurships ya, Sport Surprise bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini untuk mencetak petani-petani, pemuda-pemuda tani ya, baik mereka berusaha tani ataupun menjadi tenaga kerja yang profesional bidang pertanian. Jadi umur mereka itu antara 17 sampai 39 tahun. Cetak. Sudah. Sekitar hampir 2000-an mungkin lah Tanah Laut sudah ini yang kita rekrut. Bagus. Mereka semua kita latih. Dilatih, SDM-nya kita siapkan. Ya ada business motivation pathway. Kemudian ada literasi keuangan, ada pembuatan proposal bisnis dan startup. Ya, jadi mereka kita latih. Tahun ini sekitar 1000 lebih tahun ini, 2022 ini, ya, dengan dana dukungan dari IFAD, International Fund Agriculture Development, itu dari dukungan dana itu beserta dengan Kementerian Pertanian. Itu hampir 1 miliar untuk mencetak di Tanah Laut pemuda gitu ya? Iya. Dan kebetulan hari ini ada kunjungan dari Kepala Pusat Pendidikan ya Kementerian Pertanian ya, dari Jakarta akan mengunjungi beberapa petani yang mendapat hibah
Ada hibah ya, ya. Oke. Ada dari yang mungkin dikenal juga itu Mas Hairul Desa Ujung Batu, pemelon. Oke. Kemudian ada juga di sektor peternakan, kambing, ada jangkrik, banyaklah kita komoditi-komoditi yang dibiayai untuk pengembangan bisnis. Yang titik pentingnya adalah mereka adalah pemuda. Oh iya, pemuda. Oke. Ya, mereka pemuda. Memasyarakatkan pertanian di kalangan pemuda. Kalangan gitu pemuda. Ya, Pak? Ya, jadi image anggapan petani itu hasilnya kurang bagus. Enggak, pemuda sekarang banyak sudah yang berhasil. Banyak berhasil di bidang-bidang pertanian ini. Ya. Jadi kita perubah image lah. Jadi menciptakan pemuda cinta bertani. Iya, yang benar-benar memang pertanian ini pertanian yang maju, modern gitu ya. Iya, maju, modern. Iya, peralatannya pun sekarang sudah. Iya. Kalau mengatam sudah kada pakai ranggaman lagi sekarang ya. Jadi ya Bu ya, petani maju tuh pola pikirnya ya. Pola pikirnya misalnya kemudian ada yang masuk mungkin deh. Ada yang nelpon? Iya. Kemudian maju pola pikirnya ya, jadi wawasannya juga bisa ya. Oke, ada yang maju. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har, apa kabarnya Pak? Siap, baik Bu. Baik, silahkan Pak Har. Buat Mas Edi nih sering ketemu gitu. penandu Mas Arna. Dengan Permada sering ketemu dengan Mas Edi nih. Oh, siap. Begini Mas Edi, saya ingin bertanya. Tadi kan ada 8 pabrik CPO. Sedangkan minyak goreng kan langka. Iya. Apakah tidak mungkin kita mengolah bahan setengah jadi menjadi lahan jadi untuk di Kabupaten Tanah Laut? Jadi kan bisa lah kita menjual di masyarakat kita kan harga cincel lah istilahnya. Harga termurah lah, harga termurah Pak Har. Termurah harga Pak Har. Yang kedua nih permasalahan dengan HGU ini. Yang pemegang HGU gimana kalau misalnya ada yang overlap, misalnya HGU-nya dia izinnya 2.000 ternyata dia merambah sampai 2.500. Nah, yang 500 itu kan sangat merugikan sekali terutama untuk pajak. Nah, itu aja. Masih Mas Edi, Bu Nelly untuk semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har sudah bergabung di pagi hari ini. Bisa langsung ditanggapi nih Pak Edi. Oke, siap. Terima kasih Pak Har. Terkait perkembangan pengolahan kelapa sawit misalnya dari CPO ke minyak goreng, ya pemerintah sih sangat mengharapkan kehadiran pihak swasta. Itu jangan hanya sampai mengolah CPO saja di tempat kita. Nah, dengan adanya kawasan industri sekarang kita di Jorong, kita juga mengharapkan ada pihak swasta lah, pihak swasta untuk dapat membangun suatu kawasan industri yang di sana ada pengolahan minyak gorengnya. Jadi dengan data luasan produksi sawit kita saat ini, kemudian data produksi CPO, apakah kira-kira bisa menguntungkan gitu. Nah, ada perhitungan menguntungkannya, analisa kelayakannya untuk dibangun pabrik minyak goreng di sini. Iya. Harapan kita seperti itu, Bu. Mudah-mudahan ada upaya nggak sudah nih kalau mungkin pertanyaan dari Pak Har. Kalau mendorong pihak perusahaan yang ada saat ini, kita sudah berapa kali mendorong kan, baik itu pimpinan daerah ataupun kita secara kedinasan juga mendorong. Yang saat ini yang cukup besar perusahaan kita di Tanah Laut kan ada GMK, kemudian ada Smart, PT Smart itu kan grupnya Sinar Mas juga tuh. Mereka juga sudah lama berkelola dengan minyak goreng, cuma pengolahannya di Surabaya sana, di Gresik. Nah, kita minta pindahkan aja ke sini gitu. Mumpung ada pengembangan kawasan Jorong, industri Jorong kan di Jorong. Betul. Nah. Kalau CPO itu berarti belum bisa dipakai-pakai Kak Pak? Belum bisa, Bu. Belum bisa apa-apa. Kirim lagi. Iya, jadi harapannya seperti itu ya Pak. Kita seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan adanya dalam waktu dekat begitu ya. Penetapan kawasan industri di Tanah Laut kan juga ada mendorong pihak
swasta untuk melakukan investasi pembangunan minyak goreng di daerah kita. Kemudian terkait dengan HGU yang overlap ya. Overlap HGU, kita juga terutama terkait dengan penerimaan pajak daerah, baik itu daerah ataupun negara. Kita sudah berkoordinasi dengan Bapenda atau KP3 Pratama, itu terkait dengan berapa sih masing-masing perusahaan ini laporan pajaknya. Nah, kita sudah coba mengarah ke sana sudah sejak tahun kemarin. Jadi pelaporan pajak masing-masing perusahaan itu ada yang berdasarkan HGU, kemudian ada yang berdasarkan luas penguasaan lahan, kemudian ada juga berdasarkan izin usaha perkebunannya, berbeda-beda. Nah, jadi kami dengan pihak Bapenda dengan pihak perpajakan sudah melakukan kolaborasi pencocokan data. Ada yang kelebihan bayar pajak, ada perusahaan, ada yang kekurangan bayar pajak, ada. Nah, jadi kami meminta Dinas Perpajakan baik KPP Pratama, kemudian perpajakan sini Bapenda untuk mensejajarkan atau menyatukan luasan pemanfaatan lahan atau pelaporan pajaknya supaya sama dengan yang di lapangan. Nah, kemudian secara regulasi itu perusahaan perkebunan sepanjang dia berada dalam koridor izin usaha perkebunannya, misalkan PT Smart, izin usaha, luas izin usahanya adalah 11.700, tapi dia hanya memiliki HGU sekitar 5.000-an. Nah, luas areal tertanamnya ada sekitar 6.000-an. Jadi ada sebagian yang sudah dalam HGU, tapi ada sebagian yang belum HGU. Ada yang sampai kadastral, ada yang sampai panitia. Tapi kalau mereka sepanjang berusaha atau berkegiatan dalam lingkup izin usahanya tadi, mereka masih diperbolehkan. Tapi dengan syarat yang belum HGU segera diselesaikan HGU-nya. Iya, menyangkut pajak tadi ya Pak ya, segalanya. Ya, oke. Baik, seperti itu ya Pak Haryanto. Terima kasih sudah bergabung dan mudah-mudahan ke depannya mohon dukungan juga dari seluruh masyarakat ya, agar harapan-harapan kita untuk adanya pabrik minyak goreng di Kabupaten Tanah Laut ya segera dapat terwujud begitu. Ya, jadi kita bukan hanya menjual CPO-nya tapi juga nanti barang jadi ya berupa minyak goreng yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Dan mudah-mudahan juga HGU atau pemegang HGU yang overlapping ini juga akan terus ditertibkan ya. Tadi berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian bekerja sama dengan SKPD terkait lainnya. Baik, kita nyambung ke Pak Fitri Pak dengan pertanian yang maju modern ya, mandiri dan mandiri. Oke. Kalau modern ini kita biasanya mengaitkan yang lebih mudah itu dengan peralatan Bu ya. Yang seperti dijelaskan tadi kan panen dengan ranggaman bahari kita kan. Nah, sekarang sudah mekanisasi yang namanya itu combine harvester, alat panen. Alat panen dengan berbagai tipe, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar ya. Kalau yang besar itu sekitar 3 jam, 4 jam, 1 hektar selesai itu Bu. Jadi bilanya panen ini diuntungkan dengan kecepatan nanti pengolahan tanah, ya, pengolahan tanah cepat, kemudian juga hemat waktu, sangat hemat waktu, walaupun ada biaya ada, tapi nggak masalah ya. Tidak terlalu mempengaruhi ya Pak ya? Iya, nggak masalah. Kemudian lagi kebersihan hasil panennya, nah, sudah bisa dikarung Bu. Keluarnya karung. Ada juga yang transaksi sudah di pinggir jalan. Iya. Jadi apa bahasa kita tuh bahasa Banjarnya baninya kan sampai ke rumah sudah jadi duit tuh ada juga ya. Artinya sebagian kecil aja yang dibawa pulang ke rumah. Kada ulah karsa lagi ulah gudang gana-gana. Tinggal dihitung lagi duitnya ada ya. Karena sudah alat-alatnya ya. Itu ada yang milik swasta, ada juga dinas ya, dinas ya, dari Kementerian Pertanian ada. Nah, itu sistemnya pinjam pakai. Pinjam pakai, kelompok tani mengajukan ke dinas. Nah, nanti dipinjami alatnya, bawa sendiri, antar sendiri. Prinsipnya ambil baik, balik baik. Nah, itu jadi petani mau pinjam alat, cek dulu hidup mesinnya semua on, bagus, bawa. Nah, baliknya gitu ya, kena kami cek juga. Oh iya, jadi bisa.
Ini Luar ya biasa, ya, peran pemerintah. Jadi pemerintah berkontribusi untuk mempermudah sektor pertanian. Nah, itu. Oke, di samping peralatan untuk panen tadi Pak, untuk tanamnya sendiri seperti apa Pak? Ada kita punya transplanter, transplanter alat tanam. Iya. Cuma ini apa? Jadi bukan pakai cucuk. Dan kalau transplanter ini syarat ketentuan berlaku. Oh. Ya, ada tanahnya harus agak rata, airnya harus standar. Ya. Ini biasanya istilahnya itu tanamnya jajar legowo atau singkatan bahasa itu jarwo. Nah, tapi punya banyak, kita punya mesin dan ada juga yang menggunakan di lapangan. Ya, transplanter ya. Ini alat tanam. Cuma ya itu harus di bidang penyuluhan harus ketat kita, Bu. Jadi kita di bidang penyuluhannya kita harus bagaimana mendampingi petani sedemikian rupa, mereka bagaimana bikin semainya yang bagus, yang pas sehingga bisa. Makanya pian di lapangan terus Anda di lapangan beputih hawak nih. Ya kawan-kawan penyuluh di lapangan, kita punya penyuluh 100 lebih lah di lapangan. Ya walaupun demikian kita kekurangan penyuluh sebenarnya, Bu. Oh iya. Iya, kurang penyuluh. Ada satu penyuluh itu sampai 2 desa, 3 desa ada, Bu. Jadi ya mudah-mudahan lah ada rekrutmen penyuluh nanti. Iya. Untuk efektivitas di lapangan. Ya, tapi kemudian yang terakhir mandiri, Bu. Jadi mandiri ini petani sudah bisa menimbang-nimbang lah sendiri. Mereka ini kalau berusaha ini untung, berusaha ini kurang untung. Jadi mereka bisa mengalih-alih sendiri sudah. Tapi mewujudkan yang demikian ini kita perlu waktu. Perlu waktu. Artinya mereka bisa memanage, jadi bisa manage sendiri. Nah inilah misalnya mereka kekurangan modal. Dengan pengetahuan mereka, kemampuan mereka sudah bisa connect dengan perbankan, lembaga keuangan. Nah kalau di bawahnya Bapak, Ibu masih kekurangan modal kah? Nih, aku temani ke bank. Kita temani, pendampingan masih, Bu. Tapi ini tidak apa-apa, ini perjuangan kita. Tapi kalau sudah mandiri, mereka sudah agak maju. Termasuk nanti bisa berhubungan dengan bagaimana yang pemilik alat, sebagainya. Bahasa kita tuh sudah bisa dilepas. Mereka bisa menentukan sendiri. Bisa dilepas. Apakah mereka akan menjual padi dalam kondisi yang setelah dipanen tadi, ataukah nanti padi akan dijual mereka setelah menjadi beras? Gitu. Apakah nanti berasnya juga harus mereka kemas dulu seperti itu. Iya, betul. Memang ada beberapa mungkin sebagiannya dibikin tepung. Nah, ini memang turunan-turunan pengolahan hasil kan ada memang kita perlukan. Jadi ini mereka sudah bisalah mengalih-alih. Jadi mewujudkan pertanian maju, modern dan mandiri. Ini visi kita, Bu, nasional itu, Pak ya. Visi Kementerian Nasional. Oke. Pak Fitri, selama ini ya Pak, petani kita ini kan istilahnya nih ya tadi seperti yang Pian sampaikan, ketika mereka panen nih sudah ada di pinggir yang menunggu begitu ya, yang menunggu. Nah, dalam kondisi panen kan tentu harga akan tidak tinggi ya atau tidak stabil begitu. Nah, lalu bagaimana Pak program pemerintah, bantuan pemerintah untuk menjaga agar para petani ini memang dapat benar-benar menjual hasil panennya ini dalam kondisi harga yang baik? Biasanya kalau panen harga padi kita ini kalau kita di tanah laut ini kan jarang yang bertimbang, Bu. Jarang, biasa ukurnya black satuannya ya antara 45-55 ribu ya per black. Jadi ini gabah kering panen atau gabah kering giling ya sudah ada. Jadi walaupun demikian, Bu, ini petani sudah bisa mengalih-alih. Kalau nyari rasanya sudah rasa murah, maka ditahan aja dulu, Bu. Memang bulog ada, kita tapi masih sebagian kecil yang bisa bersaing dengan bulog karena menurut mereka harga tukaran bulog ini kurang begitu kenal lah menurut mereka. Di sisi lain, Pak, petani kita kan mereka memerlukan biaya yang secepatnya begitu ya. Apakah ada program pemerintah kita dengan dana talangan atau bagaimana? Ada. Jadi sudah masyarakat ini yang Gapura Keromah ini. Yang programnya Pak Menteri, Pak Bupati kan. Ini sudah masyarakat ya, baik itu taman pangan ataupun hortikultura ya, termasuk peternakan. Sudah banyak petani kita yang sudah banyak. Ada aja yang berurusan mengenai itu dan kita fasilitasi yang baik di lapangan. Jadi pola modal yang 5 jutaan, 10 jutaan ada kita. Jadi alhamdulillah benar ya program Gapura Keromah untuk masyarakat yang memerlukan kredit yang tidak terlalu besar. Walaupun ada KUR juga ada kan. Jadi untuk fasilitasi perbankan disediakan ya untuk yang di bawah
di atas 5 juta, 10 juta, 15 juta kita punya daerah ya BPR. Oke, berapa persen Pak petani kita yang menjual gabahnya, gabah kering atau gabah basah, kemudian petani kita yang mengolah menjadi beras, kemudian petani kita juga yang mengolah menjadi beras kemasan? Kalau secara persentase kami belum mendata, tapi ada ya, ada juga yang bisa jadi benih. Ada benih berapa hektar kita perbenihan ya. Kemudian ada yang memang khusus dijual, ada ada yang diolah lagi di penggilingan padi kan kita banyak punya di kampung, Bu. Jadi mereka ada yang bekerja sama dengan penggilingan, ada juga. Oh begitu, iya. Kita lebih banyak berarti ke padi lokal ya Pak? Kita lokal. Siam Unus begitu ya? Ya, memang antara unggul dan lokal kita masih banyak lokal. Memang spesifik lokasi, Bu. Iya. Tidak bisa dipaksa karena memang airnya terlalu dalam. Jadi kita secara teknis memang tidak memungkinkan. Tapi kalau secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penanaman 2 kali, bahwa kita memang tanam 2 kali. Malah sekarang ada program penanaman 4 kali. Oke. Iya, IP 400. Berarti 3 bulan 4 bulanan 4 kali tanam. Memang ada teknisnya. Di samping umur padinya pendek juga ada pencurian di cara semai. Sebelum panen sudah semai. Iya, teknologi. Tapi pada tempat-tempat tertentu yang memungkinkan. Karena kan tanaman padi itu kan tanaman yang berhubungan dengan air. Iya, betul. Jadi mau harus jelas itu kan airnya. Oke. Pak, tadi Pak Edi menyampaikan ya bahwa lahan perkebunan kita sudah 117 sekian gitu ya. Nah, lahan pertanian kita juga cukup banyak juga. Nih nanti tidak akan merambah atau nanti rebutan lahan. Punyanya Pak Edi ini lahan kering, Bu. Oh, lahan kering. Oke. Lahan kering ya. Kalau kami kan lahan sawah. Walaupun ada juga padi gogo kan. Cuma padi gogonya tidak terlalu banyak. Pak Edi nggak merambah juga. Karena kelahi padaannya berambut lahan. Oke. Kalau misalnya Pak program pemerintah dalam rangka mempertahankan kantong-kantong pertanian kita nih Pak, kita khawatirnya kan seperti Banjarmasin gambut ya. Ini yang dulunya kindai limpuarnya begitu, sekarang sudah nggak penuh lagi nih kindainya, apalagi dengan limpuarnya begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi tanah laut? Kita ada LP2B lahan pangan pertanian berkelanjutan. Berapa hektar tempat tuh? LP2B itu sudah di SK-kan oleh Bupati. Dari hasil validasi terakhir informasinya untuk luas lahan baku sawah itu sekitar 29.900 hektar. Nah, luas bahan baku sawah. Kemudian yang diusulkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan LP2B tadi itu sekitar 20 ribuan. Ada LP2B ini adalah bagaimana mempertahankan kondisi lahan bako sawah ini tadi agar tidak tergerus dengan alih fungsi lahan. Iya, betul. Nah, dengan catatan lahan-lahan masyarakat yang dimasukkan dalam LP2B juga diberi insentif. Nah, ada undang-undang perlindungan untuk petani terhadap lahan yang mereka dimasukkan dalam LP2B itu ada insentif yang secara terus-menerus harus diberikan. Artinya petani tidak boleh mengalih fungsikan lahan, tetapi mereka juga harus mendapatkan keuntungan itu. Misalnya diberi bentuk kegiatan setiap tahunnya, bantuan benih, bantuan pupuk. Begitu juga harus ada keringanan pajak, itu sudah diatur dalam undang-undang. Untuk petani yang dimasukkan dalam LP2B itu harus mendapat insentif. Biasanya lahan-lahan yang berkelas begitu. Ya, jadi lahan-lahan yang memang lahan bagus kita pertahankan supaya jangan alih fungsi lahan, jangan sampai dijualnya lah apalagi iming-imingnya harga mahal gitu ya Pak ya, dengan sudah ada di hadapan nih gepok-gepokannya gitu kan. Nah, jadi akan tergiur, sedangkan untuk kita mengolah ke pertanian kan menunggu beberapa bulan gitu kan, baru bisa cair, baru bisa menghasilkan seperti itu. Itu yang kita khawatirkan dari para petani kita. Nah, lalu dengan petani muda tadi Pak, ini program-program pertanian apa yang dikembangkan dengan petani-petani muda kita? Petani muda ini pertama kan kita cetak SDM dulu, Bu. SDM kita cetak dulu ya, sehingga bisa melakukan aktivitas misalnya berhubungan dengan lembaga keuangan. Mereka bisa membuat proposal, mereka bisa mendesain usahanya dengan baik ya. Di mana pasarnya, komoditinya apa, kita cetak tuh nanti. Nah, kemudian mereka nanti diharapkan mereka bisa berusaha
berusaha dengan sistem manajemen yang bagus ya, yang bagus. Artinya bahasa kita tuh kada bahar lah kerjanya itu ya, karena menggunakan malah ada istilahnya tadi dikenakan dengan apa smart farming. Ya sudah masuk digital. Ada ya kita upayakan di situ karena sudah ya, eranya lah era 4.0 ya 4.0 sudah ya 4.0 sudah masuk, jadi mau tidak mau suka tidak suka kita harus memasukkan ke situ. Malah kemarin Pak Kepala Dinas juga mau mendesain merancang ini penyemprotan lewat drone. Ada memang ada drone ada drone. Luar biasa, ya. Jadi pestisida bisa terjadi ledakan serangan hama penyakit, kita menggunakan sistem drone itu. Jadi itu dengan tapi harganya lumayan juga. Iya sih, Saya nanya berapa Pak ya? Kira-kira 100 sampai 200. Iya, tapi kalau itu sudah bisa dilaksanakan itu sudah luar biasa nih ya. Itu artinya kita menyesuaikan modern sekali gitu ya. Menyesuaikan dengan smart farming tadi. Jadi masuklah teknologi modern untuk kayak itu ya. Jadi penyemprotan lewat atas bisa cepat. Nah, jadi serangan-serangan ledakan hama penyakit bisa kita kendalikan dengan cepat. Oke. Lalu Pak, dengan beras-beras kemasan Pak, kalau kita lihat di pasaran masih banyak beras-beras kemasan yang dari luar. Nah, beras kemasan dari Tanah Laut sendiri seperti apa Pak? Ini sudah ditangani, sudah ada Bu, sudah ada. Ya. Ini yang menangani adalah sektor ketahanan pangan. Sudah masuk Pak, sudah masuk. Oke. Mudah-mudahan nanti ke depannya beras-beras kemasan dari biasanya ada aja tulisannya beras punya kita ya, bahasa kita juga. Oh, bahasa kita ya. Siam Unus. Ada. Siam Unus. Oke. Yang cepat ini, yang kemasan yang sudah mulai berjalan ini, kemasan yang spesial jakat Bu, jakat fitrah. Oh iya. Itu dia. Betul. Jadi satu apa? Saya sebungkus sekong. Ada ya. Nah, itu perlu disosialisasikan nih Pak. Ini kemana nih mau mencarinya? Mungkin masyarakat kita, para pendengar setia Radio Tuntang Panah FM yang ingin misalnya mendapatkan beras Jakat Fitrah untuk Jakat Fitrah beras lokal kita. Mungkin kita connect nanti ke medsos ya Tuntang Pandang ya. Oke. Kita connect ke sana siapa-siapa aja yang menjual ini kan. Nah, itu penting ya. Alhamdulillah ya. Pertanyaan yang bagus. Nanti tugas kami untuk mengumpulkan siapa-siapa yang menjual beras dalam bentuk packing untuk Jakat Fitrah. Kemudian nih Mbak Nelly, informasi ya. Jadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan itu ya untuk tanaman pangan yang besar-besarannya itu adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar. Ini yang kami tangani ya. Kemudian untuk hortikultura ada sayur, buah, tanaman obat dan bunga-bungaan. Ya, kemudian perkebunannya tadi disebut oleh Pak Edi tadi adalah sawit dan karet. Bukan yang lainnya tidak, tapi yang lainnya kan belum prioritas lagi Bu ya, mereka berkembang dengan sendirinya. Nah ini hal-hal ini sudah kita tangani semua, baik itu dari persiapan lahannya ya, benihnya ya atau bibitnya, kemudian lagi sistem budidayanya, pengendalian hama penyakitnya kita tangani semua di lapangan. Ini peran semua elemen yang ada di dinas, termasuk para penyuluh yang ada di lapangan, yang di lapangan. Memang sekarang penyuluh di lapangan sekarang sudah on air sudah on semua nih ya, semua ya, ke lapangan. Luar biasa orang-orang senior ke lapangan semua mereka untuk mendampingi para petani ya, termasuk memfasilitasi non teknis seperti keperluan pupuk, keperluan obat-obatan, bagaimana cara berhubungan dengan perbankan. Nah, didampingi juga Bu. Jadi semua ya, alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah. Dan kita berharap mudah-mudahan dari kedepannya bidang pertanian kita, hortikultura dan juga perkebunan kita akan semakin maju, modern, dan mudah-mudahan nih secepatnya kita mencapai kepada kemandirian gitu ya. Kemandirian ini sehingga para petani kita benar-benar dapat menentukan sendiri ya apa dan bagaimana untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau dalam kondisi mandiri masih tetap harus didampingi oleh penyuluh tetap jadi didampingi, bukan berarti akan dilepas oleh penyuluh, tidak, jadi jangan khawatir. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kedepannya nanti juga di pasaran kita sudah banyak mendominasi beras-beras kemasan yang lokal, milik lokal dengan liur orang lokal. Liur Banjar. Liur Banjar ya. Harap benar bukan kita nih Pak. Jadi ya kalau ada siam unus ya kita akan makan ya.
Baik, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, Pak Edi dan Pak Siap. Fitri ya, dan kita harus mengakhiri perbincangan kita sampai di sini. Di closing terakhir nih Pak, silahkan Pak Edi dan Pak Fitri untuk memberikan pesan-pesan untuk masyarakat kita. Kita dari Dinas Perkebunan mengharapkan bahwa komoditas pertanian tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani, tapi juga menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Artinya mereka berusaha itu bangga jadi petani gitu. Iya, betul. Petani harus bangga, terutama untuk kawan-kawan kita pelajar atau pemuda-pemuda sekarang ini, mereka harus bangga bagaimana berwirausaha di komoditas atau usaha pertanian. Harapan kita seperti itu ke depannya. Artinya kada besupanan lagi jadi petani. Nah, mungkin itu saran. Jadi bila ditakuni apa jar gawian Abah Hikam jar? Tani. Tani. Wah, bangga gitu ya. Iya, petani. Ya. Memang ada ya, mungkin ya saya harus bangga jadi petani, Bu. Iya, ya, betul. saya bangga jadi petani. Harus seperti itu. Mungkin ada nanti slogannya yang harus kita gaungkan begitu, sehingga memang benar-benar betul Pak Edi ya. Jadi bukan lagi siapa Abah Hikam TNI jar, TANI. Iya, ya. Pertanian memang suatu bidang usaha yang cukup banyak pengembangannya ya, dan cukup memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, kadang menyangkut ketahanan pangan, Bu. Betul sekali, pangan, itu dia ya. Jadi pantas kita untuk menyampaikan slogan bahwa kita harus bangga menjadi para petani. Oke, mudah-mudahan ke depan kita akan terus dapat memajukan para petani kita dalam bidang-bidangnya. Dan terima kasih Pak Edi sudah bergabung di pagi hari ini, Pak Fitri.